Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, di sini beberapa kartu aku udah shuffle. Ya, tema readingan hari ini adalah gosip panas tentang diri lo, ya. Aku rasakan gini ya teman-teman ya. Karena di sini tiba-tiba aku mau reading mati lampu. Tiba-tiba mau reading juga ada yang lagi karaoke. Dan aku rasakan ya gosip panas tentang diri kalian, entah oleh orang-orang sekitar kalian, orang terdekat kalian ya. Aku nangkap lagu kemesraan ini, janganlah cepat berlalu ya. Artinya orang membicarakan kalian, tentang kalian akhir-akhir ini yang mungkin kamu pernah disakitin, dikhianatin, ditinggalkan di beberapa tahun yang lalu, 4 tahun atau 8 tahun yang lalu ya. Mungkin kamu pernah mati rasa karena tiba-tiba mau reading mati lampu, pernah mati rasa dengan seseorang, dan seseorang itu ya pernah membuat kamu terluka, pernah membuat kamu broken heart, pernah membuat hati kamu tercabik-cabik oleh seseorang itu, dan dimana orang-orang membicarakan bahwa kamu susah melupakan seseorang itu, susah move on dari seseorang itu yang aku rasakan di sini ya. Ada suatu hal di mana ya aku rasakan gosip panas tentang diri kalian ini akhir-akhir ini dengan lagu yang aku udah jelaskan tadi, di mana kamu stuck dengan seseorang di masa lalu, entah mantan suami, mantan istri, mantan pacar, whatever, siapapun seseorang di masa lalu, entah ini mantan ya, ini mantan apapun. Kamu susah melupakan dia, kamu stuck dengan dia, kamu bingung dengan dua pilihan, dan kamu susah untuk memutuskan, mungkin meninggalkan si mantan ini atau milih yang baru. Itu gosip panas tentang diri kamu akhir-akhir ini gitu ya. Mungkin itu gosip yang jeleknya. Gosip baik di sini oleh orang-orang tentang diri kamu akhir-akhir ini, aku melihat mungkin kamu sekarang sudah sembuh sih. Yang dulu bucin banget, dulu baper banget, dulu susah banget untuk melupakan seseorang, sekarang kamu sudah bisa melupakan seseorang itu. Kamu sudah berdamai dengan masa lalu kamu, sudah berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah sembuh dari trauma masa lalu atau luka batin itu yang kurasakan. Kamu sudah bisa bisa melupakan siapapun yang membuat kamu terjebak dalam hubungan cinta itu. Karena aku merasakan cukup lama ya, entah 4 tahun atau 8 tahun lamanya kalian stuck dengan seseorang, kalian susah melupakan seseorang. Tapi seseorang itu, hubungan kalian tuh, mungkin seseorang sudah menikah ya, atau kamu yang sudah menikah, atau dua-duanya sudah menikah. Karena aku merasakan hubungan kamu dengan seseorang ini banyak duri tajam, banyak penghalangnya, banyak penghambatnya. Entah kamu yang sudah menikah atau kamu dealing dengan seorang sudah menikah kala itu yang aku rasakan di sini ya. Dan sekarang kamu sudah lebih mencintai diri sendiri, sudah lebih ke self love sekarang ya. Itu susah sih, yang aku bilang bertahun-tahun kalian susah move on, bertahun-tahun lamanya kalian terjebak dengan suatu hubungan di mana hubungan itu tidak baik, tidak sehat, di mana hubungan itu entah kamu adalah orang ketiganya atau kamu yang menghadirkan orang ketiga dalam hubungan itu gitu ya. Ace of Cup, Ace of Wand, dan gosip panas tentang diri kamu akhir-akhir ini ya. Sekarang mungkin kamu susah ditebak ya, kamu sekarang begitu misterius, begitu penuh rahasia. Orang-orang atau mereka susah menebak kamu ya. Mungkin ya kamu sekarang mungkin lebih intuisi ya. Tapi lebih ribet, mungkin lebih rumit, yang membuat orang itu penasaran dengan kehidupan pribadi kamu saat ini. Mungkin orang dari masa lalu ini susah menebak kamu saat ini. Orang dari masa lalu ini membicarakan kamu bahwa kamu susah ditebak sekarang, susah diterkah gitu ya. Dan gosip panas tentang diri kamu juga akhir-akhir ini, mungkin sekarang kamu itu lebih spiritual, lebih bijak, lebih intuisi.
ya lebih berdamai dengan diri kalian lah. Dan aku rasakan juga mungkin kamu sekarang lebih bergairah, lebih passion untuk melakukan sesuatu. Mungkin di masa lalu, di beberapa tahun yang lalu kalian kurang semangat, kurang percaya diri untuk menjalani hidup ini, kurang optimis, kurang bergairah untuk menjalani hidup. Tapi sekarang kamu lebih menyala sekarang. Ayo menyala. Lebih menyala yang karena aku sebelum aku reading yang mati. Ya mati dalam artinya ini kalian mungkin pernah mati total. Mati total dalam artinya mungkin pernah mati rasa karena pernah disakitin, dihianatin, diduain, ditigain, dipoligamikan ya. Pernah kalian mungkin mati apa ini ya? Mati rasa atau mati apa ya? Kalau aku rasakan mati rasa karena kalian sempat bucinan, baperan dengan seseorang dan seseorang tuh nyakitin kalian, duain kalian yang buat kalian mati rasa. Tapi sekarang enggak lagi. Kalian sudah sembuh dari trauma tersebut, dari luka batin tersebut ya. Dan aku rasakan sekarang ini ya, mungkin kan lebih banyak pertimbangan yang dulu ketika kalian membuat keputusan atau mengambil langkah-langkah selanjutnya, kalian selalu mengambil keputusan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Sekarang mereka membicarakan bahwa kamu lebih teliti, lebih detail, lebih banyak mempertimbangkan. Ya, kehidupan kamu lebih menata sekarang. Hidup kalian di sini lebih kayak apa ya? Mungkin dulu kalian terburu-buru, sekarang mungkin lebih pelan-pelan untuk take action, untuk mengambil keputusan. Itu yang aku rasakan. Sekarang lebih mungkin kamu punya karir yang bagus daripada sebelumnya, atau kamu lebih fokus ke karir kamu saat ini, lebih fokus ke prioritas kamu saat ini, atau dalam karir kamu cukup diandalkan ya. Dan aku merasakan energi menyala di sini, menyala bro. Ya, mungkin kamu sekarang ini lebih menyala, lebih percaya diri, lebih berani, lebih passion, lebih menggairahkan gitu ya. Tapi misterius gitu loh, misterius, lebih berambisi, tapi begitu misterius gitu. Ya, oke. Ada fire sign di sini, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya, mungkin beberapa dari fire sign. Ada dari earth sign, elemen bumi, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Terutama ada Taurus, ada Virgo. Dari water sign, energi Pisces, Cancer, dan Scorpio. Terutama dari Scorpio ya. Mungkin ini zodiak kalian atau seseorang yang dealing dengan kamu. Ada Aries, Di sini ada Capricorn. Ya, ada siapa lagi? Gemini itu ya. Aku rasakan gini ya, gosip panas tentang diri kamu akhir-akhir ini. Aku melihat apa yang kamu kerjakan ya sudah mulai kelihatan. Mungkin dulu ya kamu pernah mungkin di titik terendah banget, pernah ada masalah di karir, ada masalah seputaran keuangan kalian gitu. Tapi sekarang orang membicarakan kalian ya, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian taburkan membuahkan hasil dan sudah mulai kelihatan. Aku rasakan sekarang orang membicarakan kalian bahwa kalian sekarang menjadi ratu koin, raja koin. Mungkin menjadi seorang yang stabil, mapan secara keuangan. Atau kalian di sini pintar mencari uang, punya karir yang bagus, tapi walaupun secara finansial kalian stabil, mapan, tapi kalian lebih hidup sederhana, praktis, murah hati, natural aja. Ya itu yang aku rasakan. Kalian menjadi diri sendiri dan gosip panas tentang diri kalian juga aku rasakan di sini. Mungkin kamu sekarang suka menyendiri, suka sendiri, suka dengan ketenangan, ingin sendiri, nggak mau diganggu. Ada kartu The Dead di sini. Orang-orang membicarakan kamu benar-benar bertransformasi total-totalan, healing total-totalan, yang aku bilang mati gitu ya. Entah kamu dulu yang sempat bucin atau baper banget sekarang mati rasa, atau sebaliknya dulu kamu mati rasa dengan seseorang, sekarang kamu lebih mencintai diri sendiri, lebih ke self love. Itu yang aku rasakan ya. Karena ini general reading, energi banyak orang mana yang resonate ya, so bijak-bijaklah dalam menanggapi. Kalau aku melihat ya ada energi rebirth gitu ya. Kalian seperti bayi yang baru dilahirkan kembali ya.
ada pola lama yang dimatikan dimatikan ya, entah apapun itu ya. Ya kalian seperti versi diri kalian yang terbaik, menjadi versi terbaik, pribadi yang lebih baik, seperti bayi yang baru lahir gitu ya. Mungkin ada pola-pola lama, unhealthy habits, kebiasaan-kebiasaan tidak sehat, ketergantungan akan sesuatu yang tidak baik, kalian tinggalkan, kalian lepaskan, kalian tanggalkan, dan kalian menjadi versi terbaik di sini. Itu yang aku rasakan. Terutama orang-orang membicarakan kalian ini kenal kalian ya, mungkin mengenal kalian 4 tahun lamanya, 8 tahun lamanya, karena mereka tahu gimana ya kamu susah di masa lalu. Kamu di beberapa tahun yang lalu pernah susah, pernah hampa karena kalian gak punya apa-apa, atau ada masalah keuangan ya, pernah di titik terendah lah gitu ya. Orang-orang ini tahu kamu gimana kamu di beberapa tahun yang lalu, dan sekarang kamu benar-benar bertransformasi seperti baby step, langkah bayi. Mungkin kalian pernah jatuh bangun, merangkak jatuh seperti baby tadi, dan sekarang menjadi anak yang berdiri kuat, bahkan berlari kencang. Itu yang mereka bicarakan. Kamu bertumbuh, kamu berproses, walaupun itu sakit, tapi kamu sampai bisa di titik yang sekarang ini gitu ya. Mungkin sekarang kamu menjadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang bos yang stabil, mapan, tapi kamu lebih hidup sederhana gitu ya, murah hati gitu yang kurasakan ya. Dan orang-orang bicarakan ya kamu lebih fokus ke karir lagi kamu lebih fokus ke karir saat ini ya. Kamu mungkin lebih judes, lebih cuek ya. Itu itu yang kurasakan, lebih teliti ya. Atau apa yang kamu kerjakan ini sudah mulai kelihatan, teman-teman ya. Oke, aku ambil beberapa kartu di sini. Gosip panas tentang dirimu akhir-akhir ini. Kamu lebih banyak mendiamkan diri. Mungkin kamu diam 1000 bahasa karena giginya ompong. Ya mungkin dulu banyak bicara, sekarang mungkin bicara yang seperlunya aja, bicara yang sepenting-pentingnya aja. Atau diam-diam baik, minum kopi sana kali ya. Kenapa kamu diam, bro? Diam, misterius, susah ditebak gitu ya. Yang dulu ya ini bawel banget, sekarang ya menjadi seorang ya diam aja gitu. Oke, gosip panas tentang dirimu akhir-akhir ini. Kamu seperti menyembunyikan kesedihan kamu. Kenapa kamu sedih, cantik? Kenapa kamu sedih, ganteng? Ya mungkin orang-orang membicarakan bahwa kamu cantik, kenapa sedih gitu ya. Kamu ganteng, kenapa kamu sedih? Kamu cantik, kenapa kamu menyembunyikan kesedihanmu, Besti? Kamu ganteng, kenapa kamu menyembunyikan kesedihanmu, bro, gitu ya. Ada suatu lah. Kamu sepertinya orang-orang bicarakan kamu tuh cantik, kenapa sedih ya, gitu. Kamu tuh seksi, gemoy, kenapa kamu sedih, muka kamu. Mungkin mereka melihat dari raut wajah kamu yang sedih gitu ya, gitu ya. Ya, dan kalau kalian seorang wanita yang nonton ini, aku rasakan kalian tuh seksi, gemoy, tapi kalian seperti menyimpan kesedihan. Entah kalian sedih mengingat beberapa. Oke, aku ulangi kembali karena tiba-tiba tadi HP-nya mati. Gosip panas tentang diri kamu. Ya, kalau kamu di sini adalah seorang single mom, ya mereka membicarakan bahwa kamu sosok ibu yang baik untuk anak-anakmu, seorang wanita yang baik, wanita yang bijak, wanita yang dewasa. Energi feminim ilahi strong di dalam diri kalian. Kalau kalian seorang pria ya, kalian itu sangat sosok father figure, ayah yang baik untuk anak-anak kalian ya. Seorang pria yang baik hati, penuh kasih sayang, belas asihnya tinggi, banyak melakukan hal-hal baik, enggak tegaan ya. Strongnya energi feminim di dalam diri kalian gitu. Dan aku rasakan di sini orang-orang bicarakan sekarang kamu punya kejelasan hidup. Mungkin di beberapa tahun yang lalu kamu tidak punya kejelasan hidup gitu ya, karena banyaknya kamu di sini stuck dengan kehidupan kamu sebelumnya, stuck dengan seseorang, baper dengan seseorang, bucinlah dengan seseorang. Tapi sekarang kamu punya kejelasan hidup, tiba-tiba lampu langsung nyala. Artinya kamu pernah gelap dan sekarang terang gitu ya. Kalau dalam
Ibu Kartini ya, buku Raden Ajeng Kartini ya, habis gelap terbitlah terang. Mungkin kamu pernah kegelapan, kehidupan kamu pernah gelap banget, titik terendah banget, sekarang kamu jadi terang, menjadi the queen of light, ratu cahaya gitu ya. Aku rasakan seperti itu karena ada kejelasan dalam hidup kamu sekarang, itu yang dibicarakan. Tapi kamu loneliness ya, orang-orang bicarakan kamu sekarang sepi ya gitu ya, tapi orang kan melihat dari sampulnya, belum tentu isinya kamu sepi gitu ya. Karena biasa orang-orang bicarakan ya pasti kalau single mom, single dad, seorang janda, seorang duda pasti itu sepi. Seorang yang baru ditinggal oleh suaminya atau baru ditinggal oleh istrinya pasti dibilang sepi. Ternyata ya kamu nggak sepi gitu ya. Ini kan cuman gosip ya, apakah itu benar atau enggak ya. Karena melihat kamu mungkin bersama dengan anakmu saja dibilang kamu loneliness, kamu kesepian. Kok kamu gak sepi ya, berdua terus, bertiga terus dengan anak-anakmu gitu ya. Mungkin ada orang-orang membicarakan seperti itu atau bertanya-tanya, kamu sekarang sepi ya gitu ya. Mungkin karena kamu jarang bicara sekarang, jarang curhat dengan orang-orang sekitarmu atau teman terdekatmu atau keluargamu, makanya dibilang kamu sepi. Tapi walaupun orang-orang bicarakan nih, walaupun kehidupan kamu saat ini seperti loneliness, sepi, hampa, tapi kamu punya tujuan hidup. Kamu punya tujuan hidup, kamu punya kejelasan hidup juga, dan kamu sosok wanita yang kuat, bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Kalau kamu seorang wanita, kalau kamu seorang pria ya, walaupun kamu di sini dibilang ya duda kesepian, berdua, bertiga, berempat dengan anaknya saja, tapi kamu seorang single dad yang berdiri kuat, tegas, dan tidak bergantung dengan siapapun. Ya, entah kalian di sini masih single kah, single parent kayak nonton ini, atau kalian sudah menikah, mungkin hubungan kamu dengan suami atau istri kamu divorce, pisah rumah, pisah ranjang atau apapun di sini, orang-orang bilang kamu kesepian, kamu loneliness, tapi jangan salah, mereka juga membicarakan ya walaupun kamu sendiri, kamu punya kejelasan hidup gitu ya. Kamu berdiri di kaki sendiri gitu, tidak berharap, tidak bergantung dengan siapapun. Kembali lagi ke lagu tadi ya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Mungkin kamu pernah baper, bucin di masa lalu, susah melepaskan seseorang, sekarang bisa melepaskan. Kamu sudah berdamai dengan masa lalu kamu di sini. Iyalah, harus berdamai gitu ya. Seperti itu. Aku rasakan kamu sudah lebih self love, lebih mencintai diri sendiri di sini, lebih menghadiah diri sendiri. Itu yang mereka bicarakan. Dan orang-orang membicarakan kalian, mungkin kalian di sini punya pekerjaan yang bagus sekarang. Mungkin pekerjaan kalian terkait communication, entah kalian adalah seorang reporter, wartawan, MC, dosen, guru, mentor, dan lain sebagainya. Pekerjaan kalian terkait komunikasi, atau kalian sangat cerdas, pintar berkomunikasi, itu yang mereka bicarakan. Ya, pandai berkomunikasi ya, atau mungkin kalian seorang konten kreator di sini ya. Seperti itu ya. Inilah gosip panas tentang diri kamu akhir-akhir ini ya. Ya, yang aku bilang ya, jika dibicarakan hal-hal positif tentang dirimu, tingkatkan hal-hal positif itu, dan sebaliknya jika dibicarakan hal-hal negatif tentang diri kamu, kalau memang benar ya diperbaiki, ya kan? Kalau memang nggak benar dibicarakan ya abaikan aja, iya kan? EGP, emang gue pikirin. Aku akhiri ya, bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.